Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri, serta hadirin yang saya banggakan. Selamat datang dalam forum debat kebijakan publik yang kita selenggarakan pada hari ini. Tema debat kita mengangkat sebuah isu yang sangat relevan dan berdampak langsung terhadap kondisi keuangan negara, yaitu beban APBN. Pemerintah ubah anggaran skema dana pensiunan ASN. Sebagaimana kita ketahui, setiap tahun anggaran negara APBN harus menanggung beban yang sangat besar untuk membiayai dana pensiun para aparatur sipil negara atau ASN. Pada tahun 2024, nilai belanja pensiunan mencapai 164,4 triliun, meningkat dari 133,9 triliun pada tahun 2022 dan diprediksi terus naik seiring bertambahnya jumlah pensiunan. Sistem yang saat ini digunakan adalah skema manfaat pasti, di mana besaran pensiunan ditentukan oleh negara dan dibayarkan seumur hidup. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah sistem ini masih relevan dan adil di tengah keterbatasan fiskal negara? Apakah sudah saatnya pemerintah mengubah sistem pensiunan ASN menjadi skema iuran pasti seperti yang digunakan di banyak negara lain? Di sisi lain, perubahan skema pensiunan bukan perkara kecil. Ini menyangkut jaminan hidup, kepastian hukum, dan nasib jutaan ASN dan keluarganya. Maka, diskusi hari ini sangat penting karena akan menghadapkan kita pada dua sisi argumen yang sama-sama kuat, antara efisiensi dan juga kesejahteraan ASN. Debat hari ini akan diikuti oleh dua tim pro yang mendukung mosi bahwa pemerintah sebaiknya mengubah skema pensiun ASN demi mengurangi beban APBN. Tim kontra yang menolak mosi dan berpendapat bahwa mengubah skema akan menimbulkan resiko sosial dan ketidakpastian bagi para ASN. Masing-masing tim terdiri dari 3 pembicara, dan mereka akan menyampaikan argumen, data, dan pandangannya selama kurang lebih 5 menit setiap pembicara. Yang terdiri dari 3 segmen, yaitu segmen pertama sebagai pernyataan sikap awal, segmen kedua berupa argumentasi dan juga tanggapan, dan segmen yang terakhir, yaitu segmen ketiga, berupa kesimpulan akhir. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai sesi debat yang pertama dengan pembicara satu dari tim pro. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari tim pro menyatakan dengan tegas bahwa kami mendukung penuh perubahan skema dana pensiun ASN. Saat ini sistem pensiun yang digunakan oleh pemerintah adalah skema PSUU, di mana pembayaran pensiun ini dilakukan langsung dari anggaran pendapatan dan juga belanja negara atau APBN setiap tahunnya. Dalam sistem ini, dana pensiun tidak dikumpulkan atau diinvestasikan sebelumnya, melainkan diambil dari penerimaan negara saat itu juga. Yang artinya ASN yang pensiun hari ini dibayar oleh dana pajak yang dibayarkan oleh masyarakat hari ini, bukan dari dana yang dikumpulkan selama masa kerjanya. Beban fiskal dari sistem ini sudah sangat besar. Pada tahun terakhir, lebih dari 130 triliun rupiah APBN digunakan hanya untuk membayar pensiunan ASN. Angka ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Sehingga seiring bertambahnya jumlah pensiunan dan juga semakin panjangnya usia harapan hidup, ini adalah sinyal bahaya bagi keberlanjutan fiskal nasional. Bila tidak diubah, beban ini akan terus membesar dan juga menjadi bom waktu di generasi yang mendatang. Kita juga perlu melihat dari perspektif keadilan sosial. Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menikmati pensiunan negara. Mereka bekerja di sektor informal ataupun swasta dengan tabungan sendiri. Namun mereka tetap harus membayar pajak yang sebagian besar yang digunakan untuk membiayai pensiunan ASN. Ini menimbulkan ketimpangan rakyat yang tidak menerima manfaat ikut menanggung beban yang dinikmati oleh segelintir orang saja. Oleh karena itu, kami mengusulkan perubahan menuju sistem pensiun berbasis defined contribution, di mana ASN dan juga pemerintah sama-sama menyisihkan dana pensiun selama masa kerjanya. Dana itu dikelola secara independen dan juga profesional, misalnya oleh lembaga seperti KASPEN. Namun, dengan reformasi besar dan juga transparansi serta akuntabilitas, beberapa negara seperti Australia dengan skema superannuation dan juga Chile dengan dana pensiun swasta telah menunjukkan bahwa sistem ini bisa berhasil menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengorbankan hak pensiun pekerjanya. Perubahan ini bukan berarti mencabut adanya hak ASN, melainkan mengatur ulang sistem supaya lebih berkeadilan, berkelanjutan dan juga modern. Kita tidak bisa mempertahankan sistem hanya karena sudah berjalan lama, padahal faktanya membebani negara dan juga menyandera masa depan fiskal kita. Reformasi sistem pensiun adalah langkah strategis. Dengan begitu, negara tetap bisa memenuhi kewajiban pensiun ASN.
tetapi dengan cara yang tidak merusak struktur anggaran nasional dan juga tidak mewariskan beban utang pensiun kepada cucu kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Timko atas argumen yang disampaikan. Kini saya persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan pandangan. Terima kasih. Kami dari tim kontra menyatakan penolakan terhadap mosi ini karena perubahan skema pensiun ASN bukan hanya persoalan teknis fiskal, melainkan menyentuh aspek keadilan sosial, perlindungan negara, dan kepastian hukum bagi para ASN. Sistem pensiun yang berlaku saat ini adalah bagian dari komitmen jangka panjang negara kepada pegawainya. Ketika seseorang memilih menjadi ASN, ia melakukannya dengan kesadaran bahwa gajinya mungkin tidak sebesar pegawai swasta, tetapi negara akan menjamin masa tua yang layak. Inilah bentuk kontrak sosial ASN bekerja dengan integritas dan dedikasi, dan negara memastikan mereka tetap sejahtera setelah pensiun. Ketika sekarang pemerintah ingin mengubah skema tersebut menjadi sistem berbasis iuran seperti definite contribution, maka yang terjadi adalah pemindahan skop produk ASN sendiri. Dalam sistem seperti ini, nilai pensiun akan bergantung pada jumlah iuran dan hasil investasi dana. Artinya, ASN yang bergaji kecil, yang jumlahnya sangat banyak, akan menerima manfaat pensiun yang jauh lebih rendah, karena selama masa kerja mereka tidak mampu menyisihkan iuran yang besar. Disinilah letak ketidakadilan yang berpotensi muncul. Perubahan ini bisa menciptakan ketimpangan baru di dalam tubuh ASN sendiri. ASN di kota besar yang punya gaji lebih besar akan mendapat pensiun lebih layak dibanding ASN di daerah terpencil yang gajinya kecil. Bukankah ini justru bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang dijamin dalam konstitusi? Selain itu, penting untuk digarisbawahi adalah masalah utama bukan pada sistem pay as you go-nya, melainkan pada manajemen fiskal yang lemah dan pengelolaan dana yang tidak efisien. Banyak negara dengan skema serupa yang tetap bisa bertahan karena tata kelolanya yang baik. Pemerintah bisa memperbaiki sistem pengawasan, meningkatkan efisiensi belanja, dan mengurangi kebocoran anggaran. Bahkan bisa dibentuk dana abadi pensiun dan dikelola terpisah dari APBN tanpa harus mencabut hak pensiun ASN yang sudah bekerja selama puluhan tahun. Yang kami khawatirkan juga adalah dampak psikologis dan sosial. Dari perubahan ini, ASN bisa kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap negara. Belum lagi potensi kegaduhan birokrasi yang bisa terjadi jika perubahan dilakukan dengan secara tergesa-gesa. Oleh karena itu, kami percaya bahwa solusi yang paling adil adalah perbaikan tata kelola. Bukan perubahan sistem yang berisiko tinggi, negara tetap hadir sebagai pelindung, bukan justru mundur dan menyerahkan hasil ASN kepada mekanisme pasar. Reformasi boleh, tapi jangan sampai melukai para abdi negara yang telah setia mengabdi. Terima kasih. Kita masuk ke segmen 2, yaitu argumentasi terbuka. Setiap pembicara menyampaikan argumentasi utama dan akan ditanggapi satu kali interupsi dari tim lawan dengan durasi maksimal 30 detik. Kita mulai dari tim Pro. Terima kasih kepada moderator. Saya ingin menyoroti bahwa skema pensiun berbasis manfaat pasti atau defined benefit yang kita gunakan saat ini merupakan sistem yang sudah tidak lagi realistis, terutama jika dilihat dari perspektif jangka panjang dan juga keberlanjutan fiskal. Dalam skema ini, negara memikul tanggung jawab penuh atas pembayaran pensiunan ASN, terlepas dari kontribusi yang dibayarkan oleh ASN selama masa kerjanya. Masalahnya, model ini menciptakan ketergantungan total pada BGN dan hal ini terus menekan ruang fiskal kita. Perlu diketahui bahwa porsi anggaran pensiun kita telah menyedot lebih dari 130 triliun per tahunnya, dan jumlah tersebut meningkat setiap tahun seiring bertambahnya jumlah pensiun serta meningkatnya usia harapan hidup. Jika tidak segera direformasi, maka dalam waktu dekat beban ini akan semakin membengkak dan menekan sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Alternatifnya adalah dengan skema kontribusi pasti atau defined contribution, di mana ASN dan negara sama-sama menyisihkan kontribusi secara proporsional kepada akun pensiun secara individual. Skema ini menciptakan transparansi, rasa kepemilikan, dan juga keberlanjutan. Karena dalam jumlah manfaat yang diterima saat pensiun didasarkan pada kontribusi real dan juga hasil pengelolaan dana selama masa kerjanya. Negara tetap hadir dalam sistem ini, namun dalam bentuk subsidi yang terukur, bukan sebagai penanggung beban tunggal. Kita bisa menyesuaikan proporsi kontribusi agar ASN bergaji rendah tetap terlindungi, sementara ASN bergaji tinggi memberikan kontribusi yang besar. Dengan pendekatan ini, kita dapat mendorong rasa tanggung jawab bersama antara ASN dan juga negara, sekaligus mengurangi beban fiskal dalam jangka panjang. Dan jangka panjang reformasi ini juga tidak hanya menyelamatkan fiskal negara, tetapi juga memberikan kepastian yang lebih terukur bagi ASN itu sendiri, karena dana mereka akan dikelola secara profesional dan juga akuntabel. Negara-negara seperti Australia dan juga Swedia sudah membuktikan efektivitas dari skema ini. Bahkan Malaysia pun sudah lebih dulu melakukan reformasi serupa dan hasilnya positif. Indonesia mulai bergerak ke arah yang sama, bukan untuk melepas tanggung jawab negara, tetapi untuk mendistribusikan tanggung jawab secara adil, efisien, dan juga berkelanjutan. Interupsi. Ya, silakan. Tapi Anda mengenal fakta bahwa mayoritas ASN kita berada dalam kelompok pendapatan menengah ke bawah. Jika mereka membayar kontribusi tambahan dalam skema ini, maka hal ini akan langsung berdampak pada daya beli kesejahteraan harian mereka. Alih-alih menciptakan keadilan, sistem ini bisa melemahkan motivasi kerja dan memperlebar ketimpangan, terutama bagi ASN di daerah tertinggal. Karena ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal keperbaikan pada kelompok rentan. Apakah Anda yakin perubahan ini tidak akan menjadi beban
Tapi justru karena kita tahu bahwa tidak semua ASN memiliki kemampuan kontribusi yang sama, maka skema kontribusi pasti dapat dirancang secara proporsional dan juga adaptif. ASN dengan gaji kecil bisa dikenakan kontribusi lebih ringan, bahkan bisa disubsidi sebagian oleh negara. Ini bukan sistem yang kaku. Yang ingin kami tekankan adalah bahwa beban fiskal saat ini sudah terlalu berat untuk dipikul sepenuhnya oleh negara. Dan jika tidak segera diubah, maka justru kelompok ASN yang Anda sebutkan akan menjadi korban utama karena sistem yang kolaps. Dalam skema baru, kita bisa membangun sistem yang lebih fleksibel, akuntabel, adil secara jangka panjang. Jadi, alih-alih memberatkan ASN, sistem ini justru menyelamatkan mereka dari ketidakpastian di masa depan. Saya ingin menegaskan kembali bahwa dari tim kontra menolak mosi ini karena perubahan skema pensiun secara fundamental berisiko merusak fondasi kepercayaan yang telah dibangun antara negara dan ASN selama puluhan tahun. Sistem ini pensiun sangat bukan sekedar angka dalam laporan keuangan. Ini adalah bagian dari komitmen jangka panjang negara kepada aparatur sipilnya sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas dan pengabdian yang tidak selalu diiringi dengan kesejahteraan maksimal selama aktivitas bekerja. Mengubah sistem manfaat pasti berkontribusi bukan hanya soal efisiensi fiskal, ini soal hak dan jaminan sosial bagi banyak ASN terutama di luar kota besar. Pensiun adalah salah satu-satunya jaminan dari tua yang mereka miliki. Jika skema ini diubah, maka mereka akan terpaksa menanggung risiko investasi, inflasi, dan fluktuasi pasar. Hal-hal yang belum tentu mereka pahami apalagi mampu kelola. Skema kontribusi juga menempatkan tanggung jawab terlalu besar di tangan individu ASN, padahal literasi keuangan ASN kita belum merata. Dalam kondisi seperti ini, reformasi yang diusulkan tim Pro juga akan menciptakan banyak ketidakpastian daripada solusi. Lalu bagaimana solusinya? Kami tidak menutup mata terhadap beban fiskal, tapi solusi yang tepat adalah dengan melakukan reformasi manajerial, memperbaiki tata kelola dan meningkatkan imbal hasil investasi, memperketat pengawasan dan akuntabilitas lembaga pengelola pensiun. Ini semua bisa dilakukan tanpa menyebut hak fundamental ASN. Kami percaya bahwa negara bisa dan harus memperbaiki pengelolaan fiskalnya sendiri tanpa harus membebani ASN yang sudah lama mengabdi. Ini soal komitmen dan konsistensi negara terhadap janji-janjinya. Melanjutkan, namun faktanya defisit anggaran pensiun tetap terjadi meski audit dan reformasi internal sudah dilakukan. Ini membuktikan bahwa akar masalah bukan sekadar pengelolaan, melainkan desain pembiayaan yang tidak adaptif terhadap perubahan demografis dan tantangan fiskal jangka panjang. Kemudian, apakah kita akan terus bertahan dengan sistem yang sudah terbukti gagal menjaga keberlanjutan? Kemudian menghindari perubahan justru semakin memperbesar risiko runtuhnya sistem secara keseluruhan. Saya mengerti kekhawatiran itu dari tim Pro, tapi perlu diingat sistem pensiun adalah institusi sosial, bukan sekedar skema keuangan. Solusi harus dibangun dari dalam sistem yang harus dipercaya ASN selama puluhan tahun. Jika ada kebocoran dan ketidakefisienan, itu bisa dibenahi tanpa membongkar fondasi sistem. Jangan sampai karena pemerintah gagal mengelola fiskal lalu ASN yang harus menanggung akibatnya. Kita harus mencari solusi yang tetap menjamin kepastian dan perlindungan bagi ASN, bukan menyerahkan hasil mereka ke mekanisme besar. Terima kasih tim kontra. Namun di banyak negara maju seperti Australia dan Swedia serta negara tetangga kita yaitu Malaysia, pemerintah telah beralih ke skema pensiun berbasis kontribusi. Dalam mode tersebut, setiap ASN memiliki akun pensiun individual yang dikelola oleh lembaga profesional. Setiap bulan, ASN menyetor iuran biasanya proporsional dengan gaji dan pemerintah turut memberikan kontribusi tertentu. Instruksi ditolak. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan dalam portofolio yang diawasi secara ketat. Hasilnya, investasi ini jelas terukur dan tidak bisa dipantau oleh ASN melalui laporan berkala. Instruksi ditolak. Ketika ASN pensiun mereka mendapatkan imbalan berdasarkan akumulasi iuran ditambah hasil investasi, bukan semata-mata janji pemerintah untuk membayar jumlah tertentu. Kemudian ada pula manfaat skema ini sangat luar biasa, yaitu ada 3: fleksibilitas, transparansi, pengurangan beban fiskal. Dengan penjelasannya seperti berikut. Instruksi ditolak. Fleksibilitas pada ASN bisa memiliki opsi investasi sesuai profil risiko masing-masing, misalnya agresif, moderat, dan konservatif. Kemudian transparansi. Setiap ASN bisa memantau perkembangan dana mereka secara real time dan tidak ada cerita kami akan menghitung nanti seperti yang sering terjadi pada saat ini. Kemudian yang ketiga, ada pengurangan beban fiskal karena negara hanya menanggung sebagian iuran, bukan keseluruhan biaya pensiun. APBN tidak lagi terbebani defisit yang kian melebar. Kemudian daripada itu, Indonesia tidak boleh terus-menerus terjebak dalam zona nyaman dengan skema yang lama dan boros. Kita perlu keberanian untuk membuka diskusi dan merancang sistem serupa di mana ASN ikut bertanggung jawab atas masa depan keuangan mereka sendiri, sementara negara tetap hadir sebagai pemberi subsidi dan pengawasan. Kemudian, dengan demikian kita akan melihat kesejahteraan pensiun ASN yang lebih terjamin tanpa perlu mengorbankan ruang fiskal untuk
untuk memastikan generasi ASN selanjutnya tidak mewarisi masalah fiskal yang sama. Interupsi. Silakan. Konteks sosial ekonomi kita sangat berbeda dengan Australia, Swedia, atau Malaysia. Tetapi literasi keuangan ASN di Indonesia belum rata. Banyak ASN yang belum paham dasar investasi, apalagi memantau portofolio secara independen. Jika kita tiba-tiba menerapkan skema ini, ASN dengan pengetahuan terbatas justru berisiko rugi karena fluktuasi pasar. Kedua, beban iuran tambahan walau disebut proporsional tetap akan terasa berat bagi ASN di daerah tertinggal atau yang gajinya terbatas. Alih-alih memperdayakan, skema baru bisa menjadi beban psikologis dan membebani daya beli masyarakat sehari-hari. Terima kasih. Izin melanjutkan dari tim kontra atas anggarannya. Betul, literasi keuangan perlu diperkuat dan itulah peran negara, bukan menghindar dari perubahan. Pemerintah dapat menginisiasi program pelatihan literasi keuangan bagi ASN, bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk memperjelas mekanisme investasi dan risiko pasar. Selain itu, dalam fase awal kita bisa menerapkan skema subsidi silang dan lebih agresif. ASN dengan gaji rendah mendapatkan persentase subsidi lebih besar, sehingga iuran yang mereka keluarkan relatif ringan. Kemudian selain itu, transisi ke sistem kontribusi ini tidak harus langsung berlaku untuk semua ASN. Kita dapat melakukan pendekatan bertahap. Seperti yang saya akan sebutkan, yaitu ada 3 kelompok ASN baru, ASN junior atau pertengahan karir, kemudian yang terakhir ada ASN senior. Dengan penjelasan sebagai berikut. Untuk kelompok ASN baru yaitu fresh graduate dan mereka yang baru diangkat langsung masuk ke sistem kontribusi. Kemudian pada ASN junior atau pertengahan karir diberikan opsi untuk memilih antara tetap ada sistem lama atau mulai menabung dalam skema baru dengan intensif tertentu. Kemudian yang terakhir adalah ASN senior yang sudah sangat dekat dengan masa pensiun, tetap berada di skema manfaat pasti untuk memastikan mereka tidak dirugikan. Kemudian demikian kita tidak menciptakan gejolak sekaligus. Negara hadir sebagai penjamin keamanan transisi, memberikan bimbingan dan memastikan keadilan bagi semua tingkat ASN. Yang menghindar dari perubahan justru memperburuk masalah struktural. Defisit pensiun akan terus mengganggu dan pada akhirnya menekan anggaran prioritas lainnya. Terima kasih kepada tim pro dan tim kontra yang telah menyampaikan argumen dan tanggapannya. Sebagai penutup, kita akan memasuki segmen ketiga, yaitu penyampaian kesimpulan akhir. Saya persilahkan untuk tim kontra. Terima kasih moderator. Sebagai tim kontra, kami menegaskan kembali bahwa pensiun adalah hak dasar ASN, bukan sekedar persoalan angka dalam neraca fiskal. Pensiun adalah wujud kompensasi sosial atas pengabdian mereka melayani negara, sebuah janji yang sudah tertanam dalam kontrak kerja abadi ASN. Melalui skema manfaat pasti, ASN memiliki kepastian akan masa tua mereka berapapun yang terjadi di pasar atau di APBN. Pemerintah menjamin besaran pensiun yang layak. Ini adalah bentuk kewajiban moral dan konstitusional negara untuk menjamin kesejahteraan mereka. Jika sekarang kita membongkar fondasi ini dan menggantinya dengan skema kontribusi penuh, kita sedang menggeser beban sepenuhnya pada ASN, bahkan mereka yang mungkin tidak memahami risiko investasi. Ini akan menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan di kalangan ASN, khususnya mereka yang sudah melaksanakan hidup di masa pensiun berdasarkan asumsi skema lama. Reformasi tetap diperlukan untuk mengatasi kebocoran dan inefisiensi dalam pengelolaan dana pensiun. Yang pertama, audit menyeluruh terhadap semua aliran investasi depan ASN, memastikan tidak adanya dana yang menguapkan pajak. Yang kedua, optimalisasi portofolio, diversifikasi investasi ke instrumen yang aman namun menguntungkan dengan oversight oleh Dewan Penasihat Independen. Yang ketiga, perketat akuntabilitas. Setiap dependen harus menyusun laporan terbuka ke publik setiap tahun termasuk hasil investasi dan biaya operasional. Dalam langkah-langkah tersebut yang boleh kita sebut reformasi manajerial, kita bisa menekan defisit tanpa mengubah skema secara radikal. ASN aman secara psikologis dan finansial, sementara negara tetap berkomitmen memperbaiki tata kelola. Jadi pesan kami yang jelas adalah jangan ubah hak menjadi beban dan jangan cabut jaminan tanpa alternatif yang jelas. Terima kasih. Izin melanjutkan dari tim kontra, kami sendiri dari tim pro ingin menyampaikan sedikit kesimpulan. Kami tim pro ingin menegaskan kembali bahwa perubahan skema dana pensiun ASN adalah suatu keharusan. Ini bukan soal menghapus hak atau mengurangi penghargaan terhadap pengabdian ASN, melainkan tentang memastikan sistem tetap bertahan di masa depan tanpa menjadi beban yang terus membengkak bagi APBN. Kemudian saat ini lebih dari 130 triliun dana negara dihabiskan tiap tahun hanya untuk membayar pensiun ASN. Jumlah ini terus meningkat dan kalau tidak ada reformasi struktural, maka dalam waktu tidak lama sistem akan kolaps. Bukan hanya membahayakan fiskal negara, tetapi juga mengancam keberlangsungan dana pensiun itu sendiri. Skema berbasis kontribusi yang kami usulkan tetap melibatkan negara, tapi secara lebih proporsional dan transparan. ASN akan memiliki kendali atas akunnya sendiri dan negara bisa lebih fokus pada subsidi yang telah
yang tepat sasaran ini. Dengan cara ini, pemerintah dan ASN akan mendapatkan keadilan, efisiensi, dan bertanggung jawab untuk merancang masa depan. Kemudian reformasi bukan bentuk pengabaian, melainkan wujud keberanian mengambil tanggung jawab sekarang agar generasi mendukung tidak terbebani lebih berat. Maka dari itu kami mendukung penuh perubahan skema dana pensiun ASN demi keadilan antar generasi dan keberlanjutan fiskal nasional. Terima kasih. Kami dari tim kontra ingin menutup dengan satu prinsip utama. Hak pensiun adalah amanah negara terhadap para abdi negara. Ini bukan beban, melainkan bagian dari sistem penghargaan dan jaminan sosial yang telah dibangun sejak lama. Kami tidak menyangkal bahwa persoalan fiskal yang ada, namun menjadikan ASN sebagai tumpuan penyelamatan fiskal dengan mengganti skema pensiun secara struktural adalah langkah yang terburu-buru dan tidak sensitif terhadap dampak sosialnya. Perubahan seperti ini tidak bisa dilakukan tanpa rancangan transisi yang matang, edukasi yang menyeluruh, dan skema perlindungan khusus bagi ASN berpenghasilan rendah. Tanpa itu, yang terjadi bukan efisiensi, tapi justru ketidakpastian, kesalahan, dan penurunan kesejahteraan ASN secara keseluruhan. Solusi yang lebih bijak adalah perbaikan tata kelola dan penguatan akuntabilitas pengelolaan dana pensiun, bukan mencabut hak atau merombak sistem yang sudah menjadi sandaran jutaan keluarga ASN. Maka dari itu, kami menolak mosi ini dan mengajak semua pihak untuk mengutamakan keadilan sosial dan stabilitas dalam merancang reformasi jangka panjang. Jangan sampai yang dikorbankan adalah mereka yang justru telah mengabadikan atau mengabdikan hidup untuk negara. Terima kasih. Dengan demikian, debat hari ini secara resmi telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pro dan juga tim kontra atas diskusi yang penuh semangat, argumentasi yang tajam, dan pandangan yang saling melengkapi. Tema yang kita bahas bukan sekedar teknis fiskal, tapi menyentuh inti dari relasi negara dan aparatur sipilnya tentang tanggung jawab, keberlanjutan, dan keadilan antar generasi. Perbedaan pandangan dalam forum seperti ini bukan untuk menciptakan pertentangan, tapi justru menjadi ruang refleksi bersama agar kita dapat membangun masa depan sistem pensiun ASN yang lebih baik, adil bagi para penerima manfaat, efisien dalam pengelolaan dan berkelanjutan bagi keuangan negara. Semoga perdebatan ini membuka wawasan dan mendorong kebijakan yang lebih bijak, inklusif, dan bertanggung jawab. Saya Ersan, selaku moderator, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh pihak. Sampai jumpa di forum selanjutnya.